pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di bidang akhlak atau yang terkenal dengan tasawuf. Kelompok Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akhlak atau tasawuf memilih mengikuti ajaran yang dirumuskan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, Abu Yazid al-Bastami, Imam al-Ghazali, dan para ulama lainnya yang memiliki persamaan ajaran dengan keduanya. Ajaran yang disampaikan kedua imam tersebut dianggap muktabar atau bisa dibilang diakui kebenarannya. Dikatakan muktabar karena tasawuf yang diajarkan mereka tidak menyimpang dari dasar-dasar syariah. Tadi kita harus hati-hati dengan ajaran-ajaran orang-orang atau para pendakwah tersebut. Kalau sesuai kita ikuti, kalau tidak sesuai kita jauhi. Nah, di antara pokok-pokok ajaran akhlak atau tasawuf adalah satu, selalu bertaubat. Ini selalu bertaubat ajarannya. Atau di sini terusannya selalu bertaubat, menyadari kesalahan dan dosa serta beriktikad tidak mengulangi perbuatan maksiat. Yang kedua, bersikap zuhud terhadap dunia, artinya tidak terpengaruh atau terpaut dengan kehidupan duniawi sekalipun memiliki harta yang banyak. Jadi kalau ada orang yang senang harta, sedikit-sedikit harta itu termasuk bukan orang yang zuhud. Ya bolehlah kita senang dunia, tapi tidak harus semuanya, setiap tingkah laku kita harus menghasilkan dunia. Itu beda. Yang ketiga, bersikap warok, artinya menahan dan mengendalikan diri dari segala yang tidak jelas halal dan haramnya, atau bisa dibilang menghindari perkara-perkara yang syubhat. Yang selanjutnya yang keempat yaitu bersikap tawadhu, artinya berlaku sopan terhadap sesama manusia, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu bersikap sopan kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah. Jadi apabila ada orang walaupun itu pendakwah tapi tidak sopan, itu patut dicurigai, bukan aswaja. Yang kelima, menjauhi sikap-sikap yang menjadi sumber segala dosa, seperti sombong. Nah itu bahaya, itu orang sombong itu, ya. Atau al-kubro, takabur, sombong, takabur, sombong, bahaya orang sombong itu. Siapapun dia, kalau sombong itu dia mengikuti ajaran aswaja. Serakah, atau al-khirus atau al-khirsu, serakah, dan iri hati atau hasud. Iri hati itu bahaya. Yang sangat dampak sekali yang jelas itu adalah kesombongannya, itu yang jelas, ya, jelas sekali sombongannya itu, jangan diikuti, itu bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keenam, menjauhi perkataan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah ini sangat merugikan diri sendiri apalagi terhadap orang lain. Apa itu? Ada seperti kebohongan atau al-kidbu, bohong, fitnah, itu bukan ajaran Ahlussunnah, ya. Pembicaraan dengan maksud jahat atau ghibah,
bukan diajarkan Ahlussunnah. Dan adu domba, banyak sekarang yang adu domba itu, atau at-tamimah itu banyak. Alhamdulillah sekarang itu SPI tidak ada. Itu yang membuat kita teradu domba gara-gara itu. Alhamdulillah itu mencurigakan sekali, bukan termasuk ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sesama umat kok ada provokatornya seakan-akan mengadu domba, itulah bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, walaupun alasannya tidak mengadu domba, tapi dampaknya kok adu domba, itu sudah jelas bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang nomor 7 adalah al-muraqibatu, artinya itu menyadari bahwa hidup ini selalu dalam pemantauan dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu pemantauan ini, hidup ini adalah atas pemantauan Allah taala. Kapan saja dan di mana saja, baik perbuatan lahir maupun perbuatan batin. Perbuatan secara lahir maupun secara batin atau pikiran kita. Jangan sampai mempunyai pikiran yang jelek. Nomor 8, memperbanyak zikir atau mengingat Allah, baik secara sendiri-sendiri maupun berjamaah. Zikir kepada Allah baik dengan sendiri-sendiri atau maupun dengan berjamaah. Itu tanda-tanda adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di bidang tasawuf. Yang ke-9 yaitu istiqomah dalam menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Istiqomah artinya tetap, tidak bergeser, itu dinamakan istiqomah. Kalau istiqomah insya Allah kita akan menjadi mulia, karena istiqomah itu 1000 lebih baik daripada kemuliaan. Al istiqomatu khairun min alfi karomatin. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Jadi istiqomahlah supaya kita menjadi mulia. Baik amalan apapun yang penting baik, zikir atau sholawat, apabila diistiqomai insya Allah menjadi amalan yang mulia. Terima kasih, semoga yang mendengarkan ini manfaat dan bisa berubah dan bisa mengambil manfaatnya. Apabila ada sebagian teman atau siapapun yang menyimpang dari ajaran ini, patut kita curigai. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.